Uhu, hu. Hmm. Subscribe jangan lupa. Oke, sekali good morning Lord. Oha semuanya. Jadi, kali ini kita bakal membahas simulasi OSNK tahun 2023. Nah, disclaimer sedikit, ini bukan kunci jawaban pasti ya, bukan resmi, tapi hanya pendapat dari Sensei. Nah, kalau kalian misalnya mau memberikan koreksi atau tambahan, boleh banget ya, karena Sensei sangat mengapresiasi dan nanti akan Sensei pin di kolom komen. Oh iya, Sensei juga udah banyak ngebahas soal-soal lain ya, dari tahun 2020 sampai 2017 itu udah Sensei bahas semua. Nah, kalian bisa cek aja di playlist Sensei di channel ini, atau bisa langsung ke card yang ada di pojok kanan atas. Oke, jadi kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke soalnya karena ini bakal makan banyak waktu. Duar. Oke. Nah, jadi di sini kita bakal langsung ke soalnya karena di sini Sensei mau bahas cukup dalam ya gitu. Nah, di sini kita bisa lihat Morbius merupakan film yang ditayangkan pada tahun 2022 dengan latar belakang Dr. Morbius sebagai pengidap penyakit terkait pembekuan darah. Ini jujur aja Sensei ini nggak tahu ya film Morbius. Sensei nggak nonton. Sensei juga nggak tahu ini Marvel atau DC. Jadi bisa cek ya di kolom komentar, kasih tahu Sensei gitu. Ini gimana sih filmnya? Nah, ini ya, film tersebut menceritakan penelitian untuk menginsersikan, memasukkan ya, gen penghasil protein pencegah koagulasi darah, berarti mencegah pembekuan darah ya, dari kelawar ke sel manusia. Manusia sendiri sebenarnya memiliki gen TFP1 yang mampu menghambat langkah awal dari jalur koagulasi ekstrinsik. Nah, sebenarnya kita juga punya ya secara alami gen TFP1 itu untuk menghambat langkah awal dari pembekuan darah ya. Misalnya secara ekstrinsik gara-gara jaringan, gara-gara kulit, atau beberapa komponen lain di luar darah gitu. Nah, gen TFP pada manusia memiliki setidaknya 6 jenis transkrip dan kita lihat di sini ya ada pensejajarannya. Nah, dari 5 aksen ke 3 aksen. Jadi 5 aksen ke 3 aksen. Nah, Sensei, kenapa itu cuma ditulis satu untai Sensei? Nggak ada untai sebelahnya. Pertanyaan bagus Orokakun. Nah, ini kenapa cuman satu untai gini ya, bukannya DNA itu ada dua untai Sensei gitu. Nah, jadi di sini biasanya ya kita pakai itu yang untai coding gitu. Kalau di website seperti NCBI dan lain-lain. Kenapa pakai coding? Karena bagian coding itu kita nggak perlu nyari ininya, komplemennya. Kalau template kan template itu yang kita pakai sebagai cetakan ya, namanya juga template jadi cetakan gitu. Nah, kalau jadi cetakan kita harus mencari ininya komplemennya ya, cari komplemennya, dapatlah di sini U ya, urasil kalau di mRNA, terus ini T, di sini C gitu. Jadi ini ribet gitu. Makanya jarang website itu meletakkan yang template. Biasanya kita letakkan itu yang non template atau nama lainnya ya coding gitu. Jadi sama ininya ya, letaknya dengan coding tuh sama gitu. Jadi mRNA itu biasanya ditulis gen itu biasanya ditulis tuh yang codingnya, bagian codingnya. Biar kalau mau dapat mRNA-nya itu tinggal ubah ya, tinggal ubah T-nya menjadi U gitu ya. Ubah aja T-nya jadi U. Nah, setelah jadi mRNA, anggaplah ini mRNA ya, terus dia bakal menempel ke ribosom kan, dan gerak ribosom itu 5 aksen ke 3 aksen gitu. Nah, ribosom itu nggak bakal mulai mensintesis kecuali ketemu start codon. Masih ingat kan start codonnya apa? AUG gitu ya. Jadi AUG ya U-nya ganti T aja. Nah, jadi ATG. Kita perlu lihat mana ATG gitu ya. Apakah selalu AUG Sensei? Enggak juga. Ya enggak juga. Tapi kebanyakan AUG. Nah, ATG itu setelah kita baca ya mana ya? Ini masih GA, TGA. Nah, ini ya, ini AUG ya. Nih, ATG ya. Nih ATG. Nih, ATG semua nih. Gitu. Nah, jadi ini adalah kode startnya gitu ya. Jadi kode startnya di sini, lalu kita bisa lihat ada beberapa kodon di sini ya. Pertama ATG ini satu kodon, terus ATG, terus AAG ya. ATG, AAG, terus AAA, terus TTT ya, gitu ya. Nah, itu cara membaca yang normal ya, 1 sampai 6 ini kira-kira banyak persamaan gitu. Tapi 2 dan 3 ini beda gitu, ada beberapa yang berbeda. Nah, awalnya ATG ya, ini garis ini artinya sama gitu, jadi ATG, lalu AAC ini beda ya. Kan di atas tuh AAG ya kan? AAG, terus di sini malah AAA sama lagi ya. Jadi bedanya tuh di sini di kodon kedua. Terus ada TGA. Nah, TGA ini kan stop kodon. Masih ingat ya? Ada UA, ada UAK, ada UGA, ya ada 3 stop codon, U-nya tinggal jadi T aja ya diganti. Nah, ini kan TGA itu ini kan UGA gitu, ini stop gitu. Jadi ini malah dia stop, harusnya dia panjang proteinnya malah jadi pendek gara-gara jadi stop codon gitu ya. Jadi 2 dan 3 ini pendek gitu. Nah, hasil alignment yang A ya, hasil alignment di atas memperlihatkan substitusi pada kodon pertama dan ketiga. Salah ya, dia substitusinya itu di kodon kedua ya.
yang AAG menjadi AAC gitu ya, itu bedanya. Terus oke. Terus katanya dua varian itu menyebabkan codon stop hilang, itu salah ya. Jadi malah muncul codon stopnya di kedua ini ya, di varian 2 dan 3 malah muncul. Jadi ini salah. Terus yang B, gen TFPI TFP1 dapat disimpulkan merupakan gen ortolog. Nah, apa itu gen ortolog sensei? Kita bakal ke gambar dulu. Oke, ini dia gambar ininya ya, ilustrasinya. Jadi apa itu gen ortolog? Gen ortolog itu adalah gen di dua spesies yang berbeda, ini human, ini simpanse, tapi mereka itu punya gen yang sama gitu atau serupa. Seperti ini H1.1, ini histon H1.1. Jadi sama gitu ya atau mirip lah. Nah, itu namanya gen ortolog di dua spesies yang berbeda. Tapi kalau satu spesies yang sama itu punya beberapa transkrip, itu namanya adalah gen paralog ya. Nah, ini kan kayak manusia itu punya H11 dan H12 gitu. Nah, jadi kalau katanya tadi itu ortolog, salah ya, harusnya paralog gitu. Nah ya, jadi ini juga salah ya gitu. Jadi kalau katanya ortolog salah karena ini semua di manusia, jadi ini paralog gitu ya. Terus yang C, penyakit hemofilia mampu dipicu oleh delesi atau knockout gen TFP1. Nah, kalau hemofilia, ini kan tadi menghasilkan ini ya, protein penghambat koagulasi gitu. Kalau dia dibuang, koagulasinya malah terjadi secara besar-besaran ya, bakal lebih mudah terkoagulasi gitu. Nah, hemofilia ini adalah penyakit gangguan koagulasi ya, jadi dia tuh nggak bisa membeku darahnya. Jadi kalau kita buang gen ini, itu malah membuat darah makin mudah membeku, sementara penyakit hemofilia itu adalah penyakit yang susah membekukan darah ya, jadi salah gitu. Terus yang D, jika Dr. Morbius melakukan penyembuhan dengan injeksi protein hasil ekspresi gen TFP1 pada bakteri, nah jadi Morbiusnya ini mau ngambil protein hasil dari bakteri gitu ya, kan bisa ya, kayak gen insulin bisa dimasukin ke bakteri gitu. Nah, maka perlu diawali dengan amplifikasi gen tersebut secara langsung dari genom. Nah, ini jawabannya benar. Karena kan kalau kita mau menginsersikan suatu gen ke dalam bakteri, kita kan perlu banyak sampel gen ya. Kita butuh banyak banget sampel gen, dimasukkan ke berbagai macam bakteri kan gitu ya. Masukkan ke berbagai macam bakteri. Nah, nanti bakterinya diseleksi, mana bakteri yang memang berhasil menangkap plasmid berisi gen target gitu kan. Nah, jadi kita butuh banyak DNA. Gimana cara dapatnya sensei? Pakai PCR gitu ya. Biasanya kita pakai PCR biar DNA-nya banyak, dimasukkan ke bakteri yang banyak gitu ya. Jadi itu memang standar prosedurnya. Oke, jadi jawabannya adalah salah, benar. Oke, set. Nah, sip. Kalau begitu jawabannya udah kita dapat ya. Nah, oke, mantap. Logika kalian sudah semakin jago bersama Sensei melalui soal ini tadi. Nah, sekarang kalau rame nanti bakal Sensei lanjutkan ke part 2 ya. Jadi like dan komen biar kita lanjut ke soal-soal berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian sesama pejuang OSN. Dan jangan lupa ya, di deskripsi video ini tuh ada link Telegram ya, grup Telegram yang berisi ebook gratis ya, ada Campbell dan lain-lain, bisa kalian download langsung aja. Nah, jangan lupa juga subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan part-part berikutnya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Goodbye. Otsusenku. Jangan lupa mampir ke channel Oli. Kandi, 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 kandi.